Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul sebuah pertanyaan perihal masalah bagaimana hukumnya bagi orang yang awam. Bagi orang-orang awam itu ya seperti kita ini, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam melakukan sebuah penelitian secara keilmuan. Hukumnya kita beribadah tetapi dengan cara bertaklid saja. Kita mengamalkan agama ini dengan cara bertaklid. Taklid itu artinya manut, ikut. Ya, kita bermakmum saja. Yang mengikuti petunjuk para ulama seperti apa yang terbiasa dilakukan, misalnya seperti dalam masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, ya, kemudian masalah berhaji, kita bertaklid mengikuti petunjuk para ulama-ulama yang sudah masyhur, yang sudah terbiasa dikenal di lingkungan kita ataupun di negara kita. Kemudian pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita hanya mengikuti saja tanpa mengetahui dalilnya? Jadi taklid itu adalah melakukan suatu amalan, perbuatan, ya, yang tidak mengetahui dasar hukumnya, tidak mengetahui dalilnya. Ini bagi orang awam hukumnya bagaimana? Maka sebelum menjawab secara referensi, ya, saya bacakan referensinya di dalam kitab Tanwirul Qulub pada halaman yang ke-396 di dalam masalah hukumnya bertaklid dan juga syarat-syaratnya. Tapi saya hanya akan menjelaskan tentang hukumnya bertaklid dan juga takrif ataupun pengertian daripada taklid. Taklid adalah al-amalu biqaulil mustahidi min ghairi ma'rifati dalilih. Ya, taklid adalah al-amalu, melakukan amal, perbuatan, baik itu ibadah ataupun muamalah, biqaulil mustahidi, dengan dasar perkataan ulama mujtahid, ya, ulama yang berkompeten dalam bidang itu. Misalnya dalam hukum fikih kita bertaklid kepada ulama-ulama ahli fikih. Min ghairi ma'rifati dalilihi, tanpa mengetahui tentang dalil-dalilnya secara detail. Itu pengertian daripada taklid. Maka wa matanawahu biqalbi kafa. Wa matanawahu biqalbihi kafa. Maka di saat seorang itu bertaklid, dia berniat bertaklid cukup di dalam hatinya saja, maka kafa, cukup itu. Jadi tidak perlu kita at-talafut biniyah. Kita tidak perlu melafatkan niat kita, niat ingsun manut, niat ingsun bertaklid, tidak perlu. Cukup dalam hati saya bertaklid kepada ulama ini dalam melakukan amal ibadah misalnya. Asalkan orang yang kita taklid ini jelas ulama, ya. Jadi kalau dalam urusan agama ya kita ndereknya ya nderek ulama, bukan nderek dukun, ya, bukan nderek penyanyi. Dalam berfatwa-fatwa ya tentu fatwa ulama, fatwa orang-orang alim, ya. Dalam memahami Al-Quran tentu kita juga harus mengikuti fatwa daripada ulama-ulama ahli Quran. Dalam urusan fikih kita mengikuti fatwa-fatwa ulama ahli fikih, ya. Di dalam urusan nasab demikian juga kita mengikuti fatwa daripada ulama-ulama ahli nasab, ya. Bukan orang-orang yang pura-pura jadi ulama untuk memperjuangkan nasib, ya, karena nasibnya kurang baik di negerinya sendiri, sehingga dia membegal nasab orang lain, mempermasalahkan nasab orang lain untuk memperjuangkan untuk demi nasibnya sendiri, ya. Ini kan sekarang yang terjadi demikian. Jadi intinya bagi orang awam bagaimana hukumnya? Maka wa illam yantik bihi, nah dia wa matanawahu biqalbi kafa wa in lam yantik bihi. Jadi cukup berniat di dalam hati saja, bertaklid itu cukup meskipun tidak mengucapkan dengan lisan. Kemudian wa huwa wajibun ala ghairil mustahidi wa haramun alal mustahidi fima yaqa'u lahu minal hawadis. Maka hukum bertaklid itu hukumnya wajib ala ghairil mustahid. Hukumnya wajib bagi orang yang tidak memiliki kapasitasnya sebagai seorang mustahid, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Ya, orang awam seperti kita hukumnya wajib. Wa haramun alal mustahidi, dan haram bagi
orang-orang atau ulama-ulama yang memiliki kapasitas, memiliki ilmu untuk melakukan ijtihad, menetapi salat sebagai seorang mujtahid. Di dalam masalah apa? Fima yaqaulahu minal hawadis, di dalam perkara-perkara yang terjadi, perkara-perkara baru yang terjadi, masalah-masalah waqi'iyah, masalah-masalah yang terjadi di masa-masa sekarang. Bagi seorang ulama yang memang memiliki kemampuan, memiliki keilmuan untuk melakukan ijtihad, ya haram hukumnya untuk bertaklid. Jadi intinya bahwa bagi orang awam, kita bertaklid itu tidak kemudian kita beramal tanpa dalil, ya. Bukan berarti apa yang kita lakukan itu tidak ada dalilnya. Hanya saja mungkin banyak sekali amal-amal perbuatan kita, baik itu ubudiyah ataupun muamalah yang sehari-hari kita lakukan, tetapi kita tidak mengetahui, atau kalau ditanya tentang dalilnya kita tidak tahu. Tapi ini sudah masyhur, sudah konsensus, sudah dikenal masyhur bahwa amalan-amalan itu dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin, ya, dan itu dibenarkan dan juga difatwakan oleh para ulama. Walaupun kita tidak tahu dasar hukumnya, tidak tahu dalilnya, baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah, ya, baik dari Al-Quran ataupun hadis ataupun dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salafus soleh. Jadi intinya kita tetap bertaklid kepada ulama. Pesan saya Al-Fakir adalah untuk diri saya sendiri dan juga untuk siapapun. Bagi orang yang awam, kita memiliki kemampuan secara keilmuan, ya kita bertaklid kepada ulama. Hati-hati kita bertaklid kepada seorang, ya. Di dalam hal fikih kita harus bertaklid pada ulama ahli fikih yang memang ngajinya jelas, gurunya siapa, kealimannya bisa dipertanggungjawabkan, keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, tidak asal-asalan, tidak asal-asal orang yang tiba-tiba mengaku sebagai orang alim, mengaku sebagai ulama, berpenampilan seperti seorang ulama, tetapi dia tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita ketahui dia belajarnya di mana, ya, dia gurunya siapa, ya, pemikirannya seperti apa, sehingga itu nanti kita akan terjerumus pada hal-hal yang mulhid, ya, pada penyimpangan-penyimpangan, sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Semoga Allah menetapkan kita di jalan istiqomah untuk tetap berdekatan, mendekati para ulama yang solih, ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang bijaksana, ulama-ulama yang lurus, ya. Karena memang di akhir zaman ini kita tetap harus berhati-hati di dalam memilih guru, memilih rujukan, ya, karena memang akhir zaman ini penuh dengan tipu daya. Ya, banyak yang berpenampilan seperti ulama tetapi hakikatnya mereka adalah ulama-ulama su. Mereka alim tetapi mereka tidak memiliki kebersihan hati. Mereka disusupi sifat-sifat hasud, dengki, iri, dan juga mereka menjadi murid daripada iblis, ya, yang untuk melampiaskan nafsu mereka, ya, untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Mereka rela menjual idealismenya, bahkan menjual akidahnya untuk menipu umat. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan agama kita, menetapkan akidah kita, sehingga Allah menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Sekian, wallahu a'lam bishawab.